Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel pendidikan Pak Guru. Sebelum lanjut videonya, bagi yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dalam channel Pak Guru. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya? Nah, pagi ini Bapak akan coba menyampaikan materi bahasa Indonesia di tema 4. Dalam materi kali ini Bapak akan membagi ke dalam 3 subtema. Nah, di subtema pertama yang akan kita bahas adalah tentang unsur-unsur cerita. Nah, unsur-unsur cerita ini yang dimaksud adalah unsur-unsur cerita pendek atau biasa kita sebut sebagai cerpen. Nah, apa itu cerpen? Cerpen adalah kisah yang diceritakan dengan pendek atau singkat, tidak lebih dari 10.000 kata. Cerpen juga memberikan kesan karena ceritanya hanya memusatkan pada satu tokoh, satu kejadian atau satu permasalahan. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita cermati apa saja sih unsur dalam membuat cerpen. Nah, unsur-unsur cerita pendek itu ada beberapa macam. Nah, yang pertama adalah tema. Tema itu merupakan gagasan utama sebuah cerpen. Contohnya, cerita itu bisa bertemakan persahabatan, kepahlawanan, kasih sayang, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah alur. Alur ini adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Jadi, dalam sebuah cerita itu ada yang alurnya maju. Alurnya maju itu bagaimana? Yaitu adalah cerpen atau cerita pendek dengan peristiwa yang dimulai dari awal sampai akhir, itu berurutan. Sedangkan alur mundur adalah cerpen dengan peristiwa yang dimulai dari akhir cerita ke awal cerita. Jadi alur mundur disebut juga dengan istilah kilas balik. Jadi menceritakan dari akhir cerita ke awal cerita, jadi terbalik. Nah, sedangkan alur campuran adalah alur cerpen yang merupakan gabungan antara alur maju dan alur mundur. Yang ketiga adalah latar. Latar ini adalah bisa jadi tempat, waktu, dan suasana. Kalau latar tempat biasanya menjelaskan di mana kejadian atau peristiwa dalam cerpen terjadi. Misalnya, kalian pasti pernah dengar cerita tentang kancil. Nah, latar tempatnya biasanya ada di hutan. Kalau tidak di hutan, di perkebunan. Kemudian ada juga latar waktu, yaitu menjelaskan tentang kapan kejadian atau peristiwa dalam cerpen terjadi. Misalnya dalam cerita Roro Jonggrang pada pembuatan Candi Prambanan. Nah, latar waktunya terjadi pada waktu malam hari. Kemudian latar suasana, yaitu menggambarkan atau menjelaskan suasana dalam cerpen tersebut. Misalnya cerpen tentang persahabatan, suasananya ya suasana pertemanan, suasana yang menyenangkan, gitu ya. Nah, kemudian tokoh itu pemeran dalam cerita. Itu bisa berupa binatang atau manusia. Tokoh itu terbagi menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Misalnya dalam cerita Roro Jonggrang. Nah, itu tokoh utamanya adalah Roro Jonggrang sendiri dan juga Bandung Bondowoso. Sedangkan hantu-hantu atau setan-setan yang membantu Bandung Bondowoso itu namanya adalah tokoh pembantu untuk melengkapi cerita. Nah, yang kelima adalah amanat atau pesan yang disampaikan dalam cerita. Nah, dalam sebuah cerita itu pasti ada amanat atau pesan yang disampaikan. Nah, yang kedua adalah kita masuk ke materi bahasa Indonesia subtema 2. Nah, yang akan dibahas itu adalah tentang aturan penulisan huruf kapital dan juga unsur-unsur kalimat. Nah, yang pertama kita
akan belajar tentang penggunaan huruf kapital. Huruf kapital merupakan huruf yang ditulis dengan huruf besar. Biasanya ditulis pada huruf pertama pada awal kalimat dan nama orang. Namun, selain itu terdapat pula beberapa bidang yang menggunakan huruf kapital, yaitu sebagai berikut. 1. Digunakan huruf pertama pada nama geografi, misalnya Pulau Bali, Jawa Tengah, Desa Sukamaju, Kota Semarang, dan lain-lain. Yang kedua, digunakan huruf pertama nama tahun, bisa bulan, bisa hari raya, dan peristiwa tertentu. Misalnya tahun Hijriyah, bulan Januari, hari Senin, peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, itu adalah diantaranya. Yang ketiga, itu digunakan pada huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Misalnya bangsa Indonesia, suku Minang, bahasa Jawa. Nah, itu adalah penggunaan huruf kapital ya. Unsur kalimat itu ada subjek atau pelaku atau orang yang melakukan kegiatan tertentu berupa kata benda seperti nama orang, hewan, tumbuhan, dan benda. Contohnya nama orang misalnya Misbah, nama binatang Kancil, nama tumbuhan Melati, misalnya nama benda sekolah. Predikat itu menyatakan kegiatan yang dilakukan oleh subjek, biasanya berupa kata sifat, bisa besar, kecil, cantik. Kata kerja itu belajar, bermain, menyanyi. Kata benda dan kata bilangan. Objek itu sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek, contohnya harimau, ibu, pakaian, dan lain-lain. Keterangan itu menjelaskan peristiwa dalam kalimat tersebut, contohnya waktu, lokasi. Contoh penggunaan unsur kalimat, ada jenis subjek, hanya subjek dan predikat. Contohnya, Lia itu sebagai subjek, minum sebagai predikat. Lia minum. Nah, Ari sebagai subjek, makan sebagai predikat. Loh kok Ari tertidur? Maksudnya Ari makan. Yang B itu terdiri dari 3, yaitu subjek, predikat, dan objek. Misalnya, ayah mencuci motor. Ayah itu subjek, mencuci itu kegiatan yang dilakukan, motor itu adalah benda yang dikenai atau benda yang dikerjakan oleh subjek. Rara sedang bermain boneka. Kemudian yang C, subjek, predikat, keterangan. Wanda tidak masuk karena Rara atau Wanda tidak masuk karena sakit. Fani pergi bersama Anggi. Nah, sekarang yang D, subjek, predikat, objek, keterangan. Marina melihat ikan di pantai. Laras mengajari Yuli matematika, gitu ya. Nah, sekarang masuk ke subtema 3, yaitu tentang perbedaan kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung dan tidak langsung penjelasannya sebagai berikut. Kalimat langsung itu merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti yang dikatakannya. Contohnya, jangan lari di kamar mandi. Larangnya ini biasanya menirukan perkataan dari seseorang. Kemudian kalimat tidak langsung, kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Contoh, dia berpendapat bahwa seharusnya kucing tidak boleh disakiti. Nah, itu adalah contoh kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, begitu ya anak-anak semuanya. Terima kasih. Selamat belajar ya. Oke adik-adik, sekian ya video dari Pak Guru kali ini. Terus tunggu video dari Pak Guru selanjutnya.
Mohon maaf apabila Pak Guru ada salah ucap. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.